Halo, selamat pagi. Dengan saya lagi Muhammad Andik Maskuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul fungsional yang berkaitan dengan manajemen produksi tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit itu dimulai dari pembibitan. Tujuan pembibitan kelapa sawit adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan tahapan penanaman. Sistem pembibitan kelapa sawit yaitu ada dua. Yang pertama single stage atau pembibitan satu tahap. Yang kedua double stage atau pembibitan dua tahap. Titik kritis penanaman kelapa sawit yaitu pada satu, pancang dan jarak tanam. Yang kedua, pengangkutan dan penyediaan bibit. Yang ketiga, lubang tanam dan penanaman. Yang keempat, penanaman LCC atau Mucuna bracteata. Yang kelima, dokumentasi atau pencatatan penanaman. Penanaman LCC yaitu keuntungannya yaitu pertama, meningkatkan persediaan nitrogen dalam tanah. Yang kedua, mengurangi run off dan pencucian unsur hara. Yang ketiga, menekan pertumbuhan gulma. Yang keempat, menambahkan bahan organik pada tanah. Yang kelima, menjaga kelembapan tanah. Kemudian titik kritis perawatan pada TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama yaitu pada saat sensus pohon itu mengidentifikasi jumlah tegakan yang tumbuh di areal tanam. Yang kedua, penyisipan yaitu menanam kembali tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik, diganti dengan tanaman baru. Selanjutnya yaitu pengamatan pertumbuhan tanaman. Tanaman ini harus diamati pertumbuhannya baik atau buruknya, sehat atau tidaknya, bagus atau tidaknya. Kemudian kastrasi dan sanitasi. Kastrasi dan sanitasi yaitu kastrasi adalah membuang pelepah yang pada saat TBM umurnya di antara kurang dari 1 tahun. Dan kemudian pemupukan itu adalah untuk menambah unsur hara, sumber nutrisi atau sumber makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya itu penyiapan fasilitas menjelang panen, yaitu membuat hancak panen atau areal yang untuk dipanen, kemudian mempersiapkan alat-alat panen, kemudian menghitung jumlah pemanen dan jumlah armada untuk pengangkutan. Sensus pohon yaitu bertujuan untuk mendapatkan jumlah tanaman termasuk pohon mati dan titik kosong untuk pemenuhan standar kerapatan tanaman. Kemudian masuk ke TM atau tanaman menghasilkan yaitu panen. Panen di sini akan saya bahas mengenai alat yang dibutuhkan atau yang digunakan. Untuk tanaman yang baru dipanen, yang masih baru, itu menggunakan alat panen namanya jojoh. Kemudian kalau sudah umurnya sudah lama atau sudah pohonnya sudah tinggi, itu menggunakan egrek. Kemudian alat panen yang dibutuhkan yang lainnya yaitu angkong, itu untuk mengangkat buah kemudian dikeluarkan ke TPH atau tempat pengumpulan hasil untuk bisa supaya diangkut oleh armada.
Kemudian kelengkapan yang lainnya yaitu APD seperti alat pelindung diri seperti sepatu boot, kaos tangan, helm, kacamata. Nah, kemudian selain itu alat panen yang digunakan untuk memanen adalah kampak. Kampak itu untuk membuang gagang panjang, dan kemudian untuk memotong pelepah untuk disusun di tempat pelepah atau gawangan mati. Kemudian gancu adalah untuk mengangkat TBS atau tandan ke angkong. Kemudian setelah itu hasilnya akan dibawa ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Kemudian nanti akan disusun dengan rapi dan kemudian diangkut armada menuju pabrik. Perhatiannya, semangat pagi, salam sejahtera buat semua.